Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth dengan NIM channel 221325. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu akun-akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Akun-akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi ada 8 yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama pendapatan. Pendapatan yang dicatat yakni pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang direalisasi melalui kegiatan utama sebuah perusahaan. Hasil dari kegiatan-kegiatan seperti memproduksi produk, menjual produk, memasarkan produk kepada distributor atau pengecer termasuk di dalam pendapatan operasional. Sementara untuk pendapatan non operasional diperoleh dengan menjalankan bisnis sekunder dan non utama. Pendapatan ini bersumber dari luar penjualan dan pembelian. Contohnya saja bunga yang diperoleh dari modal bisnis yang ada di bank, sewa properti bisnis, kemitraan strategis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan disebut juga dengan penghasilan lain. Ini merupakan hasil bersih yang didapatkan dari kegiatan non-bisnis atau kegiatan lain perusahaan seperti penjualan aset lama, penjualan anak perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, laba sebelum pajak, komponen laba rugi. Laba sebelum pajak adalah total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak. Jadi untuk menghitung laba sebelum pajak ini, Anda harus mengurangi laba operasional dengan beban bunga. Yang keempat, laba sebelum bunga dan pajak. Ini menunjukkan beberapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa memasukkan unsur biaya bunga atau pajak. Yang kelima, beban komponen laporan laba rugi. Semua biaya yang digunakan melakukan operasional dan menghasilkan laba disebut juga dengan beban. Sama halnya dengan pendapatan. Beban juga dibagi ke dalam dua kategori, yakni beban kegiatan utama dan aktivitas sekunder. Beban kegiatan utama adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis utama dalam suatu perusahaan, termasuk di dalamnya biaya pokok penjualan, administrasi dan pengeluaran umum, biaya pengembangan, serta biaya penyusutan aset. Sementara biaya aktivitas sekunder berkaitan dengan kegiatan bisnis non utama seperti bunga pinjaman dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kerugian. Kerugian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar perusahaan bisnis utama. Hal ini dapat mencakup biaya yang digunakan untuk penjualan aset yang menurun dan merugi, biaya tuntutan hukum, serta biaya yang tidak biasa lainnya. Yang ketujuh, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah total keseluruhan pengeluaran dan beban yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang dan jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat dijual atau digunakan. Yang kedelapan, biaya operasional. Biaya operasional termasuk semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis Anda yang tidak termasuk dalam HPP atau harga pokok penjualan. Misalnya pengajian perjalanan, pelatihan, sewa gedung, utilitas, pembelian peralatan, perangkat keras dan lunak, iklan ponsel dan biaya internet. Yang kemudian berikutnya yaitu akun-akun yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas. Akun-akun yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas yang akan saya jelaskan di sini ada 10 akun, dan akun yang pertama adalah modal awal. Modal awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Modal awal tidak disesuaikan sebab koreksi kesalahan pada periode yang lalu serta diperbaiki pada periode yang berjalan, serta dampak perubahan lain kebijakan akuntansi selama tahun yang berjalan. Kemudian yang kedua, pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara yang retrospektif. Tujuannya untuk menyajikan
lagi ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian. Efeknya tidak dijatuhkan pada saldo awal modal. Jumlah disajikan pada laporan periode yang berjalan, sehingga bisa dilacak dengan mudah dari laporan keuangan di periode sebelumnya. Kemudian 4, saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa diatribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian. Hal ini terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Yang kelima, perubahan dari modal saham. Mengenai modal saham lebih lanjut, dalam periode terkait perlu ditambahkan di dalam laporan perubahan modal. Lain halnya dengan itu, penukaran saham perlu dikurangi dalam laporan. Efek penerbitan serta pelunasan saham perlu disajikan terpisah sebagai cadangan modal saham serta cadangan premi saham. Yang keenam, dividen. Pembayaran dividen perlu dikurangkan dengan ekuitas pemegang saham, sebab dividen adalah distribusi kekayaan yang bisa didistribusi pada masing-masing pemegang saham. Yang ketujuh, yaitu laporan rugi pada periode terkait. Laporan rugi pada periode terkait merupakan laba serta rugi yang diatribusikan pada pemegang saham selama periode seperti dalam laporan laba rugi. Yang ke-8, perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan serta kerugian revaluasi yang diakui dalam periode ini perlu disajikan dalam laporan perubahan modal selama hal ini diakui di luar laporan dari laba dan rugi. Karena pembalikan rugi penurunan nilai sebelumnya tidaklah disajikan terpisah pada laporan perubahan ekuitas, sebab sudah dimasukkan pada laba rugi untuk periode terakhir. Yang ke-9, keuntungan dan kerugian lain. Keuntungan serta kerugian lain yang tidak diakui pada laporan laba rugi bisa disajikan di dalam laporan perubahan ekuitas lainnya. Keuntungan serta kerugian aktuarial akibat penerapan nilai tukar, pajak biaya masuk, dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah saldo akhir. Adalah saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode pelaporan seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan. Jadi mungkin demikian sedikit yang bisa saya jelaskan terkait akun-akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.